Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas tentang menutup aurat. Menutup aurat adalah suatu hal kewajiban ya, terutama dalam agama. Kalau dalam negara-negara itu memiliki aturan yang berbeda dalam menutup aurat. Misalnya di Amerika Serikat, dalam menutup aurat itu misalnya menggunakan bikini, kelihatan pakaian dalamnya itu dianggap hal yang sopan. Seperti itu ya di Amerika Serikat. Karena pada saat ini, seperti yang kita ketahui Amerika Serikat menganut sosial liberalisme alias kebebasan. Jadi apa ya, ya bebas berpakaian mau telanjang, mau pakai bikini dan seterusnya itu tidak diperdebatkan di Amerika Serikat. Sedangkan di Arab Saudi di Timur Tengah, dalam hal menutup aurat sangat apa ya istilahnya sangat ketat. Bahkan hanya terlihat matanya seperti hanya pakai niqab, cadar dan sebagainya. Pakaian di sana itu sangat ketat dan seterusnya ya. Sehingga ketika ada orang yang menggunakan telanjang dan seterusnya, wah ini udah keluar dari budaya Arab, budaya Timur Tengah. Dan seperti yang kita ketahui ya, budaya cadar sendiri itu apa ya direkomendasikan dalam agama Islam, tetapi emang tidak sepenuhnya sih, tetapi ada beberapa aliran Islam yang merekomendasikan bahwa cadar sebagai ajaran Islam, sebagai budaya Islam, terutama terhadap mazhab Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu mewajibkan perempuannya memakai cadar. Dan seperti yang kita ketahui, mayoritas umat Islam menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Hanya saja ya, seperti yang kita ketahui, banyak sekali yang bermazhab Imam Syafi'i tetapi tidak mengenakan cadar, seperti itu ya. Sedangkan untuk menutup aurat di Indonesia sendiri itu tergantung budaya-budaya. Ada yang memakai apa istilahnya kayak memakai adat Bali itu sudah cukup menutup aurat ya meskipun rambutnya terlihat dan seterusnya. Ada yang di Minahasa seperti ini, ada yang ada Sunda kebaya seperti ini, dan ada di Papua seperti ini. Jadi menutup aurat versi Indonesia itu sangat beragam ya, tergantung pakaian budayanya seperti apa. Asalkan tidak menyalahi norma-norma yang ada di tanah tersebut ya. Karena istilahnya di mana bumi dipiak, di sana langit dijunjung. Jadi budaya menutup aurat di Indonesia itu berbeda-beda tergantung suku pulaunya. Seperti itu ya. Sedangkan di agama sendiri, di agama Islam ya misalnya, menutup aurat itu seperti halnya perempuan ya. Perempuan semua tubuh itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Itu dalam Islam ya. Sedangkan dalam Kristen itu apa ya istilahnya kayak nggak ada ya, nggak ada ketentuan aurat ya. Kalau laki-lakinya di Islam itu antara pusar hingga lutut seperti itu ya. Seperti itu di Islam ya aturannya menutup aurat. Adapun aturan mazhab lainnya seperti suara apakah aurat atau enggak itu tergantung mazhabnya. Tergantung apakah itu mazhab Imam Syafi'i yang harus mewajibkan cadar bagi perempuan. Nggak tahu Imam Syafi'i, Hambali, Imam Hambali terus Imam Maliki, Imam Hanafi itu memiliki perbedaan sudut pandang sendiri tentang aurat ya. Tetapi untuk cadar untuk Imam Syafi'i itu wajib. Nah, kenapa sih kita harus menutup aurat? Karena tergantung ya. Ada yang mengatakan juga dari apa ya guru saya pas saat SMP. Kenapa sih di Arab atau di Timur Tengah menggunakan cadar? Karena pada saat zamannya, pada saat itu di Arab Saudi itu banyak anginnya, angin terus pasir. Jadi kuman atau virus itu gampang bertebaran karena angin dengan pasir. Alhasil buat perempuan itu memakai cadar agar tidak kena debu. Karena kan pada di Arab Saudi itu anginnya sangat kenceng dan banyak pasirnya. Sedangkan di Indonesia itu apa segar, banyak alamnya, banyak pohonnya, banyak tumbuhannya sehingga menggunakan cadar tidak wajib ya menurut guru saya sendiri ya. Karena apa? Karena udaranya segar, bersih, jarang berpasir. Tapi nggak tahu ya yang sekarang, karena kalau sekarang kan banyak motor, banyak kendaraan, banyak mobil, banyak polusi di mana-mana. Alhasil bisa saja menganjurkan untuk memakai cadar. Jadi seperti itu ya. Dan seperti yang kita ketahui di Indonesia itu hanya menggunakan kebaya nggak pakai kerudung ya dalam hal menutup aurat. Bahkan di tahun berapa ya di tahun sebelumnya di abad ke-15 atau tahun 2000-an lah tahun 1000-an sebelum merdeka Indonesia ya, atau baru awal merdeka itu banyak pakaian yang terbuka dan itu biasa saja yang penting menutup aurat ini ke sini.
Ada juga yang apa ya, beberapa gambar lama ya di abad apa ya, penjajahan Belanda di Bali atau di tahu ya, saya lupa ya, di mana ada gambar ya di Google itu ya di Bali ya, yang dimana kelihatan, maaf ya, payudaranya tuh kelihatan tapi biasa saja. Itu adalah hal yang normal pada zaman dulu di Nusantara ya. Kenapa terjadi hal seperti itu? Adapun perbedaan hasrat seksual laki-laki ya, dimana kalau di Timur Tengah ya, hasrat laki-lakinya itu sangat tinggi. Bahkan ketika melihat betis aja sedikit, itu bawaannya pengen memperkosa perempuan. Sedangkan di Indonesia pada zaman dulu, itu hasrat seksual laki-lakinya itu sangat apa ya, sangat tinggi. Jadi bukan sangat tinggi, sangat rendah. Jadi ketika melihat maaf, melihat tangannya aja, melihat ketiak, atau maaf, melihat payudara dan seterusnya, itu kurang tertarik terhadap seksual lawan jenis, khususnya di Indonesia pada saat zaman dulu ya. Jadi apa ya? Sedangkan di Amerika ketika melihat aurat gitu, ketika ada orang-orang melihat itu, hasrat seksual laki-lakinya kayak kurang. Kenapa berkurang? Karena sudah terbiasa melihat hal seperti itu. Karena kebiasaan terbiasanya itu, sehingga hasrat laki-laki terhadap perempuannya itu berkurang. Kecuali hasrat saat masturbasi atau saat anak menjadi dewasa atau keremajaan, itu sangat tinggi ya hasratnya. Karena itu kan di Amerika Serikat itu terjadi perzinahan di mana-mana ya. Sedangkan di Arab Saudi, meskipun hasratnya tinggi, berhubung menutup aurat, jadi apa ya, pelecehannya itu agak berkurang lah. Mungkin ada beberapa yang tinggi ya, akibat penasaran itu ada. Dan ada juga praktek-prakteknya di Indonesia ya, yang dimana apa ya, budaya Arab dibawa ke Indonesia bagi orang-orang yang maaf ya, yang diduga dari imigran Arab atau imigran Timur Tengah yang ingin merasakan apa istilahnya, seks bebas ya di Indonesia. Namun seks Indonesianya itu apa, bukan dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh Amerika ya, yang seks bebas zina di mana-mana, tetapi ditutupi oleh agama. Seperti halnya kayak nikah mut'ah, nikah kontrak. Misalnya saya pengen nikahin Ayu, misalnya orang Indonesia, orang Betawi misal, tapi nikahnya selama 2 minggu. Setelah 2 minggu nikah, melakukan seks, hubungan badan dan seterusnya, udah 2 minggu selesai ya udah tinggalin, karena kontraknya sudah habis. Nikah lagi sama yang lain, sama Sari misal, nikah selama seminggu, nikah mut'ah, setelah selesai seminggu udah nikah lagi sama yang lain, dan seterusnya, dicobain wanita satu persatu, tapi ditutupi dengan agama. Ada juga nikah yang belum belum apa ya, belum cerai, nikah lagi sama yang lain dengan konsep poligami terus menerus hingga meninggalkan anak, dan meninggalkan anak, ada juga yang meninggalkan istri yang sedang hamil dan seterusnya. Karena kontraknya sudah habis ya udah, sudah tidak berhubungan lagi, tidak sebagai suami istri lagi. Ada juga yang seperti itu ya. Nikah ditutupi dengan balur agama, itu yang dilakukan oleh orang imigran supaya nafsu seksnya itu terpuaskan, terutama di Indonesia. Yang dulunya itu terpuaskan di Thailand apa Myanmar ya, di negara seperti itu pernah dibahas oleh guru Gembul ya pada saat itu. Jadi ingin disalurkan. Jadi nafsu seks di Arab Saudi itu sangat tinggi. Karena saking tingginya, maka setiap perempuan itu harus memakai cadar agar tidak terjadi pemerkosaan dan seterusnya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri diutus di Arab Saudi karena Arab Saudi itu sangat apa ya, sangat tinggi lah kriminalitasnya. Kemudian sangat tinggi seksnya, sangat tinggi dan seterusnya, sehingga sangat ketat. Bahkan apa ya, orang-orang Arab tuh perempuannya dicadar untuk mengurangi tersebut. Bahkan bercandanya juga bukan main, bawa singa, bawa harimau misal untuk orang-orangnya. Kadang apa, ada sebuah video yang dimana ada orang Arab sedang duduk, kemudian ada temannya lalu membakar gubuknya dengan api, sehingga kalau seandainya itu apa ya, nggak nggak terhalau atau nggak diantisipasi, itu bisa saja terjadi kebakaran. Oleh karena bisa diantisipasi, akhirnya dipadamkan. Jadi apa ya, budaya Arab tuh budaya yang sangat keras ya, karena itu kan sukunya juga pas sebelum Nabi Muhammad diturunkan ke Arab itu disebut suku jahiliyah. Karena jahil ya, jahil, jadi berlebihan lah dalam bercandanya, dalam berperangnya, dalam membunuhnya, dalam pemerkosaan dan seterusnya, sehingga disebut jahil, jahiliyah. Seperti orang jahil aja, misal ada orang jahil
Di Indonesia orang jahil kan paling biasa cubit atau seterusnya. Sedangkan jahilnya versi Arab itu bisa saja langsung membunuh, bisa saja langsung memperkosa dan seterusnya. Sedangkan di Indonesia jahilnya tuh nggak sampai sebegitunya lah, seperti itu. Jadi menutup auranya tuh kalau versi Indonesia ya yang penting ini tertutup tetapi tidak memancing syahwat, memancing zina dan seterusnya. Itu versi adat lah, versi Indonesia yang ada di Indonesia. Sedangkan di Islam sendiri menutup aurat tuh yang penting seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kenapa muka nggak ditutupi semua? Agar mudah dikenal. Kebayang ya kalau seandainya semua perempuan itu menggunakan tutup cadar semua, terus cara mengenali ibunya, mengenali istrinya, mengenali anak perempuannya itu gimana? Takutnya salah orang diambil, tapi kan bisa terlihat dari matanya. Tetapi agak susah ya untuk terlihat matanya yang berbeda, membedakan 10 orang, 10 orang. Bahkan apa ya, setiap manusia itu memiliki 7 kembaran ya. Baik perempuan, setiap perempuan itu ada 7 kembaran sepertinya. Perempuan lain juga sama. Jadi gimana cara membedakannya? Kalaupun hanya sekadar mata, ini lumayan susah loh. Bahkan ada juga yang sesudah nikah yang matanya yang dipotong dan seterusnya. Jadi susah membedakannya. Tapi bukan berarti saya kontra ya terhadap cadar, karena di mazhab Imam Syafi'i itu mewajibkan ya. Tapi kalau bagi saya, yang penting muka dan telapak tangan ya, yang tidak terlihat itu nggak sah-sah aja. Sedangkan menurut adat istiadat di Indonesia itu beragam ya, kadang menutup aurat hanya ininya saja, ada yang ini menggunakan pakaian khas-khasnya. Karena apa ya? Karena nafsu seksualnya itu berbeda-beda dan di Indonesia itu cukup rendah lah nafsu seksualnya. Tidak melihat betis sedikit bau-bau hanya pengen seks dan seterusnya. Namun semenjak rasa penasaran masuk ke Indonesia atau yang tadinya kita harusnya menyerap budaya Islamnya saja, menyerap Islamnya saja di Arab, tetapi budaya Arabnya itu terserap oleh Indonesia. Bahkan ada yang seksnya itu ya, hasrat seksual laki-lakinya Arab ke bawah ke Indonesia, yang dimana ngelihat sedikit baunya pengen seks. Bisa dilihat tuh dari komenan TikTok tentang perempuan-perempuan yang membuka aurat sedikit, terus komenannya rata-rata negatif berbau seks. Ini kayak kayak bukan Indonesia banget sih. Istilahnya hasrat seks, bukan hasrat seks laki-laki orang Indonesia, melainkan hasrat seks orang luar negeri masuk ke Indonesia. Dan ini sangat dikhawatirkan. Semoga saja ini bisa diantisipasi oleh agama, budaya, ataupun aturan negara seperti itu ya. Karena kalau seandainya dibiarkan begitu saja, hasrat seks dari luar negeri masuk ke budaya Indonesia ini sangat parah. Dan seperti halnya banyak sekali terjadi perzinahan di mana-mana, kehamilan di mana-mana. Dan menurut data ya angka kelahiran tuh tinggi, sedangkan angka pernikahan sangat rendah. Kenapa? Karena akses seksnya itu pas zaman dulu ya itu hanya bisa dilakukan ketika sudah nikah. Sedangkan sekarang akses melakukan hubungan seks atau HB itu bisa dilakukan ketika pacaran dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan lebih luas lah dari segala aspek, segala bidang, baik oleh pemerintahan, agama, masyarakat, atau adat istiadat. Ini perlu memperhatikan tentang hasrat seks ya yang terjadi di pacaran dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian ya, takutnya makin ngelantur karena saya juga sudah sangat lapar saat ini. Oke, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.